سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain, min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada guru kita kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina asu fi asrih mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah, ya Alimu ya Alimu ya Alim. Allahumma iftah alaina fathan qariba, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min tilkal arba'a ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh beserta kajian ba'da subuh Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini saya bisa hadir lagi dengan takdir Allah, mudah-mudahan menjadi bagian dari catatan-catatan amal soleh saya dan amal soleh kita semuanya, menambah mizanul hasanah kita, timbangan kebajikan-kebajikan kita yang tiada lain. Ini yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban nikmat dari Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau ditanya nikmat sehat buat apa? Buat ngaji. Nikmat harta buat agama, niat ilmu buat agama. Kita ditanya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan hari ini saya tidak ngomong sauk lagi ya. Saya nggak ngomong cerita sauk lagi, mau ngomong yang lain lagi. Ini puncak Ramadan dan puncak kajian subuh sekarang ini. Kalau akhir-akhir Ramadan ini banyak kita dengar doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita sering akhir Ramadan tuh. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh para ulama orang-orang soleh. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami atau inna na'udzubika atau inni a'udzu ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau nas'aluka ya ridhaka, ridhamu keredoanmu ya, wal jannah dan surga. Wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu ya Allah min sakhatika daripada kemurkaanmu, wan nar dan siksa api neraka. Jadi ada 4 yang kita minta. Mintanya sorga, ridho dan sorga Allah, perlindungannya dari murka dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cermati dari tertib doa ini, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, tertibnya ridho baru sorga. Artinya apa? Ada yang lebih tinggi daripada sorga. Keridhaan Allah, ridhoka wal jannah. Maka yang kedua, sorga itu adalah bagian dari bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang soleh, andai kata seseorang tidak ditempatkan oleh Allah di dalam sorga, ditempatkan dalam hadrah, ya kehadiran Allah, dekat dengan Allah, itu lebih mulia daripada ditempatkan dalam sorga. Makanya nas'aluka ridhoka, minta ridho dulu, wal jannah baru sorga. Yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika dan kami berlindung ya Allah dari murkamu, wan nar dan siksa api nerakamu. Artinya apa? Bahwa yang lebih dahsyat itu murkanya Allah, dan bagian daripada murka Allah adalah siksa nerakanya. Makanya min sakhatika dulu, dari murkamu baru siksa nerakamu. Bahwa siksa neraka itu bagian kecil dari kemurkaan Allah. Jadi ada yang lebih dahsyat lagi murkanya Allah. Ada yang lebih hebat lagi ridhonya Allah ketimbang surganya. Makanya ridho dulu baru surga, terus murka dulu baru siksa. Ini 2 hal yang seringkali kita ucapkan tapi kurang kita maknai. Baik, masalah keridhaan Allah yang kita minta akhir-akhir Ramadan, ya Allah kami minta ridhamu. Satu saat Nabi Musa alaihi salam itu yang mendapat julukan kalimullah wa kallamallahu Musa taklima.
Nabi Musa itu mendapat julukan kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan mengajak bicara oleh Allah akan Nabi Musa taklima, akan satu pembicaraan. Kalau Nabi Musa kalimullah, kalau Nabi Ibrahim khalilullah, kalau Nabi Musa ruhullah, kalau Nabi Muhammad habibullah, paling tinggi habibullah Nabi Muhammad ya. Lah Nabi Musa julukannya mulia kalimullah karena pernah diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Karena kedekatan ini, kedekatan Nabi Musa dengan Allah, maka Nabi Musa dalam satu riwayat pernah minta kepada Allah, kata Nabi Musa, ya Rabb dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bihi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dullani, tunjukkanlah aku ala amalin, satu amal perbuatan ibadah, idza amiltuhu, jikalau aku lakukan itu amal, radita anni bihi, engkau meridhoi aku karena sebab amal itu. Jadi Nabi Musa minta ditunjukkan sama Allah, pengen beribadah yang dengan ibadah itu Allah memberikan ridhonya. Dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bihi. Tuhan, tunjukkanlah aku, dullani ala amalin, atas satu amal perbuatan, idza amiltuhu, bila aku lakukan perbuatan itu, radita anni, engkau meridhoi aku ya Allah dengan perbuatan itu. Jadi yang diminta sama Nabi Musa adalah keridhaan Allah lewat amal ibadahnya. Kan cakep Pak, pengen ibadah, yang ibadah itu engkau meridhoinya ya Allah. Maka ketika itu Allah menyuruh, ya Musa innaka la tutiku dzalika, kata Allah. Ya Musa, hai Musa, innaka, sesungguhnya engkau, la tutiku dzalika, tidak akan mampu beramal yang bisa mendatangkan keridhaan aku ya Allah. Ya kata Allah, ya Musa innaka la tutiku dzalika, hai Musa, sungguhnya engkau tidak akan mampu beramal yang mendatangkan keridhaan aku, kesenangan aku. Subhanallah, ketika Allah katakan kau enggak bakal bisa, kata Allah, fa kharra Musa raqian mutadarrian, maka tersungkur Nabi Musa dalam keadaan merunduk dan ruku, saking agungnya, saking luar biasa omongannya. Kalau orang kita, lu kagak bisa gitu kira-kira, lu kagak bakal bisa, kita tunduk. Fa kharra Musa raqian mutadarrian, maka tersungkur Nabi Musa raqian dalam ruku, mutadarrian merunduk. Karena saking agungnya omongan Allah, dahsyatnya omongan Allah, bahwa engkau tidak akan mampu beramal yang bisa mendatangkan keridhaanku. Itu seukuran Nabi Musa. Seukuran Nabi Musa. Kalau kita mohon maaf, ini ibadah kita mohon maaf, kita nggak tahu, mungkin kita minta keridhaan Allah, tapi sulit meraih keridhaan Allah itu lewat amal ibadah. Ya, salat yang bagus kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi kekhusyuan itu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Maka mohon maaf, kita ini salat untuk meraih keridhaan Allah agak sulit Pak. Karena saya sendiri tadi tidak khusyuk. Subhanallah, habis ini saya harus kuliah duha di Bani Umar di sektor 9. Subhanallah, pengen istirahat tuh kebayang tadi sih, ya. Lagi ntar mau ngomong apa, alhamdulillah inspirasinya tadi dapat dari imam kita surah Az-Zumar tuh, wasiqal ladzina taqaw, itu menjadi bagian juga bahasan. Jadi Nabi Musa minta ditunjukkan satu amal perbuatan yang kalau dilakukan tuh amal perbuatan engkau redhoi aku ya Allah. Allah kata, ya Musa innaka la tutiku dzalika, hai Musa, kau tidak akan mampu beramal yang bisa mendatangkan keredhoanku. Maka fakharra Musa, tertunduk Nabi Musa itu saking agungnya omong Allah. Kalau bahasa kita, kalau orang kita, lu kagak bakal bisa, ya nggak bakal bisa kata Allah. Itu runduk, ya Allah nggak bisa. Ya. Tapi saking penasaran Nabi Musa masih bertanya, kalau gitu meraih ridhamu ya Allah bagaimana? Meraih ridhamu ya Allah yang aku tidak bisa capai lewat amal ibadahku, jalan mana yang bisa meraih keridhaanmu yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta ridho Allah, gimana jalannya nih, sedangkan lewat amal ibadah kita nggak mampu meraihnya. Itu seukuran Nabi Musa, apalagi kita yang kalau kita sholat pikiran kemana-mana. Tanya orang perempuan, kalau lagi sholat duhur hujan turun pikiran kemana?
Allahu Akbar, hujan turun, zuhur tuh, pikiran kemana? Jemuran. Bapak mohon maaf nih, kadang-kadang kita nyari dompet, nyari kunci, ketemunya dalam sholat kan? Ya Allahu Akbar, di mana tuh kunci gue taruh ya? Ketemu dalam sholat, subhanallah. Seringkali kan barang yang kita lupa naruh, ketemunya di mana? Ini lagi sembahyang, nyari-nyari kunci ini. Allah, ya Allah, di mana tuh dompet? Kadang-kadang kandang burung kita lupa tutup. Ya Allah, tuh burung gue belum tutup kandangnya. Habis sholat, assalamualaikum, mabur murai batunya tuh. Betul nggak? Kadang-kadang kita nyari barang yang kita nggak tahu naruhnya, lupa itu ketemunya dalam sholat. Apa yang model kayak begini nih, meraih keridhaan Allah, yang sholat kita tidak menghadirkan keagungan. Karena khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawari. Jadi kata Imam Ghazali, ketika wajah tu wajhya, aku hadapkan, bukan wajah ini, wajah tu qalbi, jadi wajah tu wajhya, aku hadapkan hatiku ya Allah. Jadi bukan muka kita, bisa jadi mukanya ngadap kiblat tapi hatinya kemana-mana, betul. Jadi yang perlu diarahkan hati, wajah tu wajah, ayu wajah tu qalbi, kata Imam Ghazali, aku arahkan hatiku Allah. Yang penting ini hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika dalam sholat. Bisa jadi ini wajahnya ngadap kiblat tapi hatinya kemana? Allahu Akbar. Tapi saya maaf nih, orang yang mancing sholat zuhur hebat juga. Lagi sibuk-sibuk mancing sholat zuhur juga. Tapi saya yakin pikiran masih keempang nggak? Lagi sholat zuhur pikiran masih keempang nggak? Allahu Akbar, gua heran dari pagi nggak narik-narik nih. Biasanya sebagian udah 10 kali narik kan gitu ya. Jadi wajah tu wajah bukan wajah tapi qalbi, wajah tu qalbi. Jadi mulai kita perbaiki nanti, wajah tu wajah ya Allah, aku hadapkan hatiku. Ini biar ininya nggak kemana-mana. Itu khususnya hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Ya, hadirnya hati, nggak ngayap kemana-mana nanti. Wa sukunul jawarih, dan tenangnya anggota badan. Makanya kadang Nabi pernah tegur, ada seorang salat, Allahu Akbar. Kan suka ada yang salaman. Kata Nabi, lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu. Kalau khusyuk hatinya, la khasha'at jawarihu. Ini saya khusyuk juga anggota badannya. Jadi Nabi tegur tuh, ada orang yang lagi sholat. Ya, dia merasa udah bersunah, ternyata mengganggu sholat. Kata Nabi, lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu. Kalau khusyuk hatinya, ini kalau begini nggak khusyuk berarti. Dan dandanin sorban segala macam kan, garuk-garuk. Kadang-kadang muka kemana-mana. Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawari. Kalau khusyuk hatinya, la khasha'at jawari. Ini khusyuk anggota badannya. Allahu Akbar. La khusyuk. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, wajahtu wajah ay wajahtu qalbi. Itu begitu ya. Jadi meraih keridhaan Allah lewat ibadah agak sulit. Itu ukuran Nabi Musa. Makanya Nabi Musa masih penasaran, kalau gitu meraih ridhamu ya Allah, bagaimana yang kami minta nih? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal, ya Allah aku minta ridhamu, keridhaan Allah dengan segala kekurangan ibadah kita. Makanya mohon maaf, saya kadang-kadang suka mikir, kok menghukum-hukumkan orang ibadahnya salah, masuk neraka. Lah ibadahmu sendiri engkau nggak tahu diterima atau tidak. Karena meraih keridhaan Allah agak sulit ya, lewat ibadah. Nabi Musa kalau begitu lewat mana? Mari sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan kita bisa meraih ridha Allah lewat jalan ini. Ya Musa, fa'auhallahu ta'ala ila Musa, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, hai Musa, yang kau minta keridhaanku lewat amal ibadahmu dan kau tidak akan mampu meraihnya, kata Allah, inna ridhaya, sesungguhnya keridhaanku hai Musa, fi ridhaka, ada di dalam keridhaanmu, biqadai, dengan takdirku. Kata Allah, ya Musa, hai Musa, inna ridhoya, sesungguhnya keridhaanku yang kau minta itu adanya fi ridhoka, dia dalam keridhaanmu, kerelaanmu, biqadai, dalam menerima takdirku. Jadi rupanya keridhaan Allah itu dalam riwayat ini bisa kita raih kalau kita rela, redho menerima takdir. Subhanallah, kita latihan ya Allah, kalau nanti ada takdir yang nggak baik, naudzubillah ya, kita redho. Maka kata lau wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka. Kata ulama, idza wajadta, jikalau kau dapatkan dirimu radiyatan, redho terhadap Allah, kalau hati kita redho, fa'lam, ketahuilah,
annahu radin anka, sesungguhnya Allah redha terhadap dirimu. Kalau kau dapatkan jiwamu itu rela dengan takdirnya, ketahuilah pada saat itu juga Allah redha terhadap dirimu. Jadi ukuran keredoan Allah itu kalau kita mendapatkan batin kita redha dengan takdirnya. Makanya kalau sudah hilang apa-apa musibah, inna lillahi wa inna, istirja itu penting Pak. Untuk cepat mengembalikan batin kita menerima takdir Allah dengan segala keredoan. Makanya ada orang hilang nggak menghubungi polisi Pak. Ngomong sama RTT, burung gua hilang nggak, udah inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma ujurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Itu doa Nabi. Ya, dalam sebuah riwayat ada orang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Ummu Salamah dulu pernah dinasihatkan Nabi, ya Ummu Salamah, hai Ummu, kalau engkau dapat musibah, quli inna lillahi wa inna ilaihi itu istirja, mengembalikan perkara kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa quli Allahumma ujurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala di dalam musibah aku ini, wa akhlib li khairan minha, dan beri aku yang lebih baik dari apa yang sudah hilang dari aku. Wa akhlib li khairan minha, dan beri aku ganti Allah yang lebih baik dari yang sudah hilang. Tuh diajarkan sama Nabi ketika. Enggak lama Ummu Salamah ini suaminya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah istrinya, suaminya Abu Salamah. Enggak lama Abu Salamah meninggal. Suaminya nih. Ingat pernah diajarin sama Nabi. Oh iya, inna lillahi wa, paham tuh kalau kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma ujurni fi musibati wa akhlib li khairan minha, ya Allah beri aku balasan dalam musibah. Musibah itu biar ada pahalanya, jangan udah musibah hilang barang kita dosa. Karena apa? Kita tidak redha menerima takdir. Allahumma ujurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala di dalam musibah ini. Ummu Salamah sampai pada sebatas itu masih paham, oh ya innalillah, iya musibah, kasih pahala, dan ketika wa akhlib li khairan minha, ya Allah beri aku ganti yang lebih baik. Ini sempat berdiam mikir tuh Ummu Salamah. Abu Salamah tuh orang baik, orang soleh, berharta, ya pinter, bijak. Sempat mikir, apa iya ada yang lebih baik dari suamiku? Suamiku tuh orang baik, orang soleh, berharta, punya ilmu gitu ya Abu Salamah. Sempat mikir, maka ketika wa akhlib li khairan minha, agak diam dulu, belum paham. Sampai bertanya, apa iya ada yang lebih baik dari fa akhlafani Allahu Rasulullah sallallahu, maka Allah beri ganti aku Rasulullah. Jadi enggak lama Rasulullah meminang Ummu Salamah. Ternyata yang menggantikan Abu Salamah bukan hanya orang yang lebih baik, tapi manusia terbaik, khairul anbiya wal mursalin. Baru sadar, subhanallah, Allah gantikan Abu Salamah suamiku dengan seorang manusia bukan hanya yang lebih baik, tapi manusia yang terbaik, khairul anbiya. Digantikan oleh Allah Abu Salamah dengan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Naik pangkat Ummu Salamah jadi ummahatul mukminin, pangkatnya ibunya orang-orang beriman. Istri Rasul kan pangkatnya ummahatul mukminin, ibunya orang-orang, maka haram dinikahi oleh sahabat. Karena sudah kedudukan ibu kita semuanya ummahatul. Baru sadar, subhanallah, Allah beri ganti yang lebih baik, bukan hanya yang lebih baik tapi manusia yang terbaik. Fa akhlafani Allahu Rasulullah, maka Allah beri ganti aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sadar. Itu Pak. Jadi keredoan Allah itu ada di dalam keredoan kita, sejauh mana kita rela menerima takdir Allah. Yang sulit keredoan Allah kita dapatkan lewat amal ibadah kita. Maka kita bisa meraih jalan keredoan Allah, ya. Tanamkan dalam batin ini keredoan kita dalam menerima takdir apapun yang Allah sudah tentukan untuk kita semuanya. Itu wujud, namanya kita seorang hamba. Dan ternyata kata ulama, idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka. Kalau kau dapatkan dirimu redha terhadap Allah, maka ketahuilah Allah pun saat itu redha terhadap dirimu. Jadi ternyata kata inna ridhaya fi ridhaka biqadai. Hai Musa, sesungguhnya keredoanku ada di dalam kerelaanmu di dalam menerima takdirku. Jadi kapan-kapan ada takdir Allah, relalah. Kalau kita rela dengan takdir Allah, maka ketahuilah saat itu Allah redha dengan kita.
Maka ada yang lebih tinggi ridho ketimbang sorga. Itu dalam tafsir Yasin yang bunyinya inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Tinggal rusimna gampang hun ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Tinggal rusin hun salamun qaulam mir rabbir rahim. Subhanallah, digambarkan tuh sorga ya. Makanya kata ulama, sorga itu sebenarnya bukan enaknya sorga nikmat, tapi sambutan yang punya sorga pada kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu sambutan yang punya sorga. Sambutan penjaga sorga tadi imam kita baca surah Az-Zumar ayat terakhir itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Subhanallah, sambutan yang punya sorga salamun qaulam mir rabbir rahim. Sambutan penjaga sorga salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Begitu mulianya tuh penghuni sorga, disambut oleh penjaganya. Siapa namanya penjaga sorga, Pak? Malaikat Ridwan, komandannya malaikat Ridwan. Tuh kita nggak pernah tanya kenapa penjaga sorga komandannya malaikat Ridwan. Sorga itu untuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Kembalilah kau kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diridhoi. Ya, penghuni sorga itu radhiyah mardiyah, maka penjaga sorganya pun disesuaikan namanya Ridwan, karena sorga itu untuk yang jiwa yang radhiyah mardiyah. Semuanya akar katanya fi'il madinya radhiyah yardo, lahir radhiyah mardiyah Ridwan. Maka penjaga sorga namanya disesuaikan dengan para penghuni sorga yang radhiyah mardiyah. Beda dengan penjaga neraka, namanya siapa? Ya komandannya Irjen Malik gitu. Irjen ya, bukan konsorsium 303 tapi ini Irjen Malik ya pangkatnya tuh. Malik itu kata ulama matanya mendelik, Pak. Karena neraka kan tempat bromocorah semuanya, maka penjaganya kudu serem. Jadi ngelihat penjaganya udah serem. Kalau dalam kitab Al-Mawa'idul Usfur ya disebutnya matanya malaikat penjaga neraka itu malaikat antara timur dan bumi, Pak. Jadi gedenya bainal masyriqi wal maghrib. Segede itu diplototin sama malaikat matanya. Orang matanya segini kita diplototin buto hijau kan serem juga matanya gede gitu. Lah malaikat Malik tuh matanya bainal masyriqi, gedenya antara timur dan barat bumi. Serem, makanya penjaga nerakanya serem. Karena apa? Penghuni neraka orang-orang serem semuanya. Kalau penjaga sorganya lembek digodain dulu, mau premannya colek dulu ya, cubitin dulu. Enggak, nih ngelihat penjaganya udah serem, makanya Malik itu matanya mendelik. Subhanallah, penghuni sorga itu disambut oleh penjaganya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut sama yang punya sorga salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi kemuliaannya dua. Penjaga sorga nyambut salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Penjaganya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Monggo sugeng rawuh, Pak. Ya, itu kalau Ridwannya dari Jawa Tengah, maka dia bilang sugeng
Sugeng rawuh. Kalau malaikat ridwannya dari Sunda, wilujeng sumping. Kalau malaikat ridwan orang Betawi, selamat datang, mohon doa restu kondangan itu. Ya, kalau malaikat ridwannya dari Jawa Barat, wilujeng sumping. Kalau dari Jawa Tengah, sugeng rawuh. Kalau dari Betawi, selamat datang, mohon doa restu kondangan tuh ya. Subhanallah disambut assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pemilik surga salamun qaulam mir rabbir. Dalam tafsir Yasin disebutin Pak. Inna ashabal jannatil yawma fi subulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun fi subulin fakihun, di dalam kesibukan yang menyenangkan. Disebutkan oleh Syekh Hamami Zada dalam tafsir Yasin Zada, Hamami Zada sebutin fi sugulin fakihun, di dalam kesibukan yang menyenangkan, sibuk tapi menyenangkan. Bagaimana itu? Fiktiladil abkar, di dalam membelah keperawanan bidadari sorga. Fiktiladil abkar tahtal asjar, di bawah pohon-pohon sorga. Fi jiwaril anhar, di tepi sungai-sungai. Baina yadail jabbar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi tidur sama bidadari sorga di bawah puunan di pinggir kali di hadapan Allah. Tuh kenikmatan dikasih ya. Fiktiladil abkar tahtal asjar fi jiwaril anhar baina yadail jabbar fi sugurin fakun. Subhanallah, lagi tidur sama bidadari di bawah pohon sorga di tepi sungai sorga di hadapan Allah. Allah fi sugulin fa. Begitu tafsiran ulama tuh fi sugulin fa, ya Allah. Bukan di bawah pohon dunia, pohon beringin kita lagi tidur sama perempuan diantuk tawon. Pinggir kali catek ulah kan gitu ya. Subhanallah. Ini di hadapan Allah tangkap Satpol PP kalau di dunia mah. Tuh Allah masih tanya tuh, kenikmatan luar biasa. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun alaikum ya ahlal jannah, kata Allah. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni sorga. Subhanallah, ini dia nih. Amin ya rabbal. Tapi di sorga nggak ada yang begini-begini nih. Ya kalau di sorga isinya aki-aki, bidadarinya kabur semuanya. Wah kacau nih, ngerokin mulu nih, cikak mulu aki-aki, dikit-dikit meluang gitu. Lah nggak mau bidadari mijitin aki-aki. Makanya di sorga nggak ada aki-aki Pak. Ya, dalam tafsir Yasin penghuni sorga itu umuruhu umuru Isa, umurnya penghuni sorga umurnya Nabi Isa. Salasun wa salasuna sanah, 33 tahun. Maka berdasarkan riwayat ini di sorga itu nggak ada aki-aki karena umurnya 33 tahun. Kalau sorga isinya aki-aki, bidadarinya kabur semuanya. Gua keluarganya masuk aki-aki gitu ya. Ape ngerokin mulu nih, cikak mulu aki-aki nih. Sama juga di sorga nggak ada nenek-nenek Pak, karena umurnya 33 tahun ya. Kalau di sorga isinya nenek-nenek, penghuni sorga balik lagi. Kalau isinya begini, Pondok Labu juga banyak banget dulu. Ya kacau kalau sorga isinya nenek-nenek bobat remason Pak. Ini bobat remason nih, minyak angin, caplang segala macam ya. Sama bawa-bawa duit kerokan mulu. Nggak ada umurhu umur Isa, umurnya umur Nabi Isa salasun wa salasuna. Ketika diangkat sama Allah umur 33 tahun tuh Nabi Isa. Jamaluhu jamalu Yusuf, gantengnya seganteng Nabi Yusuf. Sautuhu sautu Dawuda, suaranya semerdu suara Nabi Daud. Jadi penghuni sorga nanti suaranya semerdu suara Nabi Daud, kata ulama. Ukuran merdunya Nabi Daud tuh kalau lagi baca Taurat, Pak, lagi baca Taurat tuh air yang lagi mengalir berhenti tuh dalam tafsir. Berhenti air kalau Nabi Daud lagi baca Taurat. Burung-burung tuh lagi terbang pada muter-muter di atas kepala Nabi. Hewan-hewan buas pada mampir tuh, singa, harimau, serigala pada depan Nabi Daud dengerin suaranya Nabi Daud kalau lagi baca Taurat. Jadi Nabi Daud nggak perlu miara burung, baca Taurat itu langsung murai batu, cicak ijo, kacer Jawa Timur, kacer Jawa Barat, cerok-cokan, tilang, celepuk, datang semuanya tuh. Subhanallah, binatang buas datang semuanya. Itu cerita indahnya merdunya suara Nabi. Maka penghuni sorga nanti suaranya semerdu suara Nabi Daud ya. Tuluhu tulu Adam, tingginya setinggi Nabi Adam, sab'ina dhira'an, 70 hasta. 70 begini berarti setengah meter, berarti 35 meter. Tingginya penghuni sorga nanti sab'ina dhira'an, 70 hasta, 30
35 meter, subhanallah. Khuluquhu khuluqu Muhammadin, akhlaknya akhlak Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Cuma digambarkan gantengnya seganteng Nabi Yusuf, tingginya tinggi Nabi Adam, umurnya umur Nabi Isa, merdunya suara merdu Nabi Daud, akhlaknya akhlak Rasulullah. Fi subulin fa fiqtidadil abkar, di dalam membelah keperawanan bidadari sorga, tahtal asjar, di bawah pohon-pohon sorga, fi jiwaril anhar, di tepi-tepi sungai sorga, baina yadail jabbar, di hadapan Allah yang maha gagah. Sudah diberi kenikmatan, makanya kata ulama, sorga itu bukan kenikmatannya, yang lebih hebatnya sambutan yang punya syarat pada kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim. Masyaallah, kata Allah, salam alaikum ya ahlal jannah, hal raditum bima a'taitu lakum, kata Allah, wahai penghuni sorga ini semuanya, amin ya rabbal alamin. Hal raditum, apakah kalian sudah redha, bima a'taitu lakum, dengan apa yang sudah aku berikan kepada kalian. Penghuni sorga ditanya begitu, Pak. Padahal sudah semuanya dikasih, azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Subhanallah. Ditanya hal raditum bima a'taitu lakum, apakah kalian sudah redha? Allah nanyanya, apakah kalian sudah rela bima a'taitu lakum, dengan apa yang aku sudah berikan kepada kalian. Tajri min tahtihal anhar, ya sungainya min mimma'in ghairi asin, min labanin lam yataghayyar ta'muh, min khamrin laddatil lisabi, min asalin musaffa. Sungainya kan 4, Pak. Pertama, mimma'in ghairi asin, dari air sungai yang sangat menyegarkan. Yang kedua, min labanil lam yataghayyar ta'mu, sungai sorga daripada susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau susu di dunia basi, kalau sorga enggak. Ya, min labanin lam yataghayyar ta'mu. Yang ketiga, min khamrin laddatil lisabin, khamr yang lezat bagi para peminumnya. Khamr itu sebetulnya minuman ahli sorga, Pak. Maka kata Nabi, man yashrabha fid dunya, man syaribaha fid dunya, lam yashrabha fil akhirah. Orang yang di dunia pernah minum khamr, nanti di akhirat enggak dikasih mau Allah minum khamr. Jadi khamr itu khamr minuman ahli sorga, tapi yang ladzatil lisabi, ada sifat mausufnya. Khamr yang meledatkan bagi para peminumnya. Jadi khamr itu minuman ahli sorga, tapi ladzatil lisaribin, yang ledat bagi para peminumnya. Beda dengan khamr dunia. Kalau khamr dunia rasanya gimana, Pak? Rasanya gimana? Enak gak? Enak apa enggak enak? Enggak enak. Yang enggak enak pernah nyobain gitu nih. Makanya cap topi miring, cap tikus kan gitu ya. Mereknya macam brandy, vodka, Johnny Walker, apalagi Manson. Ya Ustadz kok apal ini? Ngapalin buat bahan ceramah, Pak. Ada cap topi miring. Makanya kalau habis minum pada pernah nyobain juga nih. Emang miring kalau habis minum. Makanya kalau orang mabok jangan takut, Pak. Lemah dia. Lemah, jorokin juga jatuh. Bab kata orang mabok, kalau lagi mabok ngeliat orang satu jadi 6 tuh. Jadi yang dia mau pukul mana repot, karena di matanya ada 6. Benar apa kalau lagi mabok orang satu kelihatan 6? Bener? Bener, Sat? Lu pengalaman lu berarti itu. Jadi nggak perlu takut sama orang mabok, karena kekuatannya hilang, lemah dia. Nah, khamr dunia itu memabukkan. Kalau khamr akhirah ladzatil lis, ada sifat mausufnya. Khamr yang ladzatil, yang lezat bagi para peminumnya. Yang keempat, min asali musaffa, sungai dari madu yang dijernihkan lagi. Ya, sungai dari madu yang dijernih. Asli bener, Pak, madunya. Bapak mau tahu madu yang asli? Mau tahu madu yang asli? Gampang, bukan dibakar pakai api. Madu yang asli kalau kita bawa pulang, bini marah tuh dia, madu asli itu. Ya, madu yang asli itu bukan kalau kita bakar menyala, jangan percaya itu tukang madu. Madu yang asli itu kalau kita bawa pulang, bini di rumah marah tuh asli Bang tuh 100% itu pasti marah itu ya. Jangan nengok samping, Pak. Lu tuh lah dia, gua banget nih diomongin Ustaz Sofwan tuh ya.
Subhanallah, Pak. Kata Allah, hal raditum bima a'taitu lakum. Apakah kalian sudah redha dengan apa yang sudah aku berikan? Allah nanya, redha enggak apa yang sudah aku berikan? Lah penghuni surga bingung, mau apa lagi? Qalu malana la nardo. Ada apa dengan kami tidak redha ya Allah? Sudah niat, sudah enak semuanya nikmat. Malana la nardo. Ada apa kami tidak redha ya Allah? Malana la nardo ya. Qala, Allah katakan, ala sa'utikum bi azyada min dzalik. Ketahuilah wahai penghuni surga, aku akan berikan yang lebih daripada yang sudah kalian rasakan tuh. Qalu, mereka, wa ma hiya ya Rabb? Apalagi? Ala qad raditu ankum wala aghdabu abadan, kata. Ketahuilah aku sudah sangat redha terhadap kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Subhanallah, ternyata ada yang lebih daripada kenikmatan surga, keridhaan Allah. Allah, ala qad raditu ankum wala aghdabu abadan. Ketahuilah aku sudah redha terhadap kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Oh, penghuni, oh subhanallah, benar doa Allah. Benar doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ternyata kita minta redha. Pokoknya biar Allah redha aja dah. Kurang-kurang dikit biar Allah redha. Kan banyak kurangnya, banyak khilafnya, biar Allah redha. Kita minta di bulan suci Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya ada akidah mujmalah tuh kalau di Mekah, kita guru-guru kita kalau subuh tuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Makanya surah Al-Bayyinah kita sering lupa tuh, kita selalu minta ridha Allah. Padahal radhiyallahu anhum sebaliknya wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Kita selalu minta ridha Allah, tapi sudahkah kita ridha dengan ketentuan Allah itu yang radhiyallahu anhu? Tapi sebaliknya wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah. Redhonya bukan nikmatnya. Kalau nikmat sih jelas redha. Ya, redhonya takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik untuk kita semuanya. Maka saya tutup dengan sebuah dialog antara Imam Sufyan Tsauri dan Rabi'ah Adawiyah. Ini Rabi'ah Adawiyah sufiah, seorang sufi wanita besar, tercatat dalam sejarah tasawuf tuh. Kalau baca, klik aja Rabi'ah Adawiyah siapa dia. Maka dia menolak tawaran untuk menikah dengan Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan Al-Bisri sufi besar, ulama juga, pernah ingin menikahi Rabi'ah Adawiyah. Tapi Rabi'ah Adawiyah menolak karena tidak ingin berbagi cintanya antara makhluk dengan Allah. Allah kalau dia bersuamikan Imam Hasan Al-Bisri nanti dia berbagi cinta, cinta untuk suami dan cinta untuk Allah. Maka dia sesudah itu tidak lagi mau menikah karena tidak ingin berbagi cintanya antara makhluk dengan Khalik. Maka konsepnya mahabbah, kecintaan. Rabi'ah Adawiyah pernah ketemu dengan Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri faqih, ulama besar juga Pak ya. Berdoa seperti kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min. Menangis tuh Imam Sufyan Tsauri berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal, ya Allah aku minta ridhamu ya Allah dan surgamu ya Allah, dan aku berlindung dari murka dan siksa api neraka. Berulang-ulang tuh doa sambil meneteskan air mata Pak. Sama juga kita tuh. Enggak ada yang disimak tuh doanya, didengerin nama Rabi'ah Adawiyah, seorang sufiah besar. Selesai doa dihampiri. Dihampiri itu antara seorang wanita solihah dengan sufiah. Ini pernah dikritik dalam tasawuf. Tuh kan sesatnya tasawuf kelihatan tuh. Gimana mungkin seorang perempuan yang bukan mahramnya ketemu dengan orang laki-laki, kan haram. Kata ulama, ini manusia yang levelnya, makomnya tidak lagi ada dalam otak dan hatinya syahwat. Karena sudah konsentrasi utuh untuk Allah. Jadi pernah dikritik tuh oleh orang-orang yang menolak tasawuf. Tuh sesatnya tasawuf kata mereka. Bagaimana mungkin seorang perempuan ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, haram itu secara fikih. Tapi kata ulama, nih dua manusia besar ini sudah tidak lagi ada tersisa dalam hati dan pikiran soal syahwat. Jadi ketemu itu tidak pernah berpikir syahwat karena sudah habis untuk Allah. Ini justru yang mengkritik ini justru dia yang mohon maaf nih. Lagi ngaji sama gurunya ngeliat cecek kawin dia pulang. Lagi ngaji nih ngeliat cecek kawin dia pulang. Emang lu doang bisa, gue juga bisa. Dia pulang dia kawin sama bininya. Gue bilang pala lu bejat. Dia kritik ini, wah tasawuf itu sesat. Gimana orang perempuan ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, haram.
Ini dua manusia soleh ini kata ulama tidak lagi tersisa dalam hati dan pikiran syahwat karena habis semuanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu lewat ibadah. Nah, Rabi Adawiyah kritik, aku dengar doa-doamu katanya sampai engkau meneteskan air mata, engkau minta ridha Allah. Sudah, itu pun doa saya katanya. Tapi pertanyaan saya pada Anda, engkau ini orang yang tidak adil. Engkau ini orang yang anta ghairu adil, anta imru'un ghairu adil. Engkau seorang yang tidak adil. Imam Sufyan As-Tsauri dikritik orang yang tidak adil dengan doanya tadi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal. Engkau ini orang yang tidak adil. Mikir tidak adil di mana? Kalau saya minta ridha Allah dan surganya kok dibilang tidak adil? Iya, anta ghairu adil. Engkau orang yang tidak adil. Akhirnya dia buntu bertanya, lo tidak adilnya di mana saya ini, wahai Rabi'al Adawiyah? Kata beliau, engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudah engkau ridha dengan takdir Allah. Engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah engkau ridha dengan takdir? Ayat surah Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhum wa radu an. Ini ngomong agak tinggian dikit nggak apa-apa ya, penutup kan insya Allah Ahad besok udah lebaran. Ya Ahad besok pagi udah pada ngopi depan rumah tuh ya. Iya kan? Ini terakhirnya nih. Ya, karena penghujung Ramadan. Yang agak tinggian. Anta ghairu adil, engkau orang yang tidak adil. Loh, saya tidak adil di mana? Saya berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Enggak adilnya di mana? Dijawab, engkau tidak adil karena engkau hanya minta ridho Allah, tapi sudahkah engkau ridho dengan takdir Allah? Itu pada ayat radhiyallahu an. Sebaliknya wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Penasaran tanya lagi, kalau saya memang tidak adil, bagaimana saya harus adil? Bagaimana saya harus ridho dengan takdir Allah? Kaifa ridhal abdi bi rabbih? Kaifa ridhal abdi bi rabbih? Bagaimana keridhaan seorang hamba terhadap Tuhannya? Kalau saya dikatakan tidak adil karena saya tidak ridho dengan takdirnya, saya hanya minta ridho Allah, tapi saya tidak ridho dengan takdirnya. Kaifa ridhal abdi bi abdi? Bagaimana ridhonya seorang hamba saya ini bi rabbih terhadap Tuhannya? Mari sama-sama kita dengar Pak. Mudah-mudahan kita sampai kepada makom ini lewat Ramadan. Kata beliau, ridhal abdi bi rabbih, keridhaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Subhanallah, saya ketika dengar jawaban ini nangis Pak. Sururul qalbi bimurril qada'i. Ridhonya seorang hamba terhadap Allah itu katanya sururul qalbi, surur itu senang. Sururul qalbi, senangnya hati, bimurril qada'i, dengan pahitnya takdir. Hati tetap senang meskipun takdirnya pahit. Hilang ini, hilang itu, bahkan kematian orang yang kita cintai. Sururul qalbi bimurril qada'i, senangnya hati dengan pahitnya takdir. Subhanallah. Sudahkah kita sampai pada, bukan barangkali jauh ya. Hati tetap senang meskipun takdirnya pahit. Siap-siap takdir itu pasti akan terjadi. Dan umumnya biasanya takdirnya kurang mengenakan. Maka kita tanamkan kesenangan kita dengan pahitnya takdir, itu menunjukkan keridhaan kita kepada Allah. Allah mau diperlakukan bagaimana, siap ya, radhiyallahu anhum wa radu. Maka inilah kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal. Kalau yang pahitnya saja sudah dinikmati manis, berarti dalam hidup tidak ada yang pahit. Kalau yang pahitnya saja disikapi dengan senang hati, berarti tidak ada yang pahit di dunia ini, semuanya manis. Contoh gampang Pak, jamu rasanya apa? Jamu rasanya apa? Ada nggak jamu yang enak? Kadang-kadang belum minum orang udah muntah duluan. Aduh nggak ada. Subhanallah, yang pahit dicari orang tuh karena ingin sehat. Ternyata yang pahit itu tidak selamanya pahit. Ini jadi takdir Allah itu meskipun pahit tidak pahit, tetap manis. Maka sikapi dengan sururul qalbi bimurril qada'i, senangnya hati dengan pahitnya takdir. Sebagaimana kita minum jamu pahit tapi kita minumnya karena ada sesuatu yang manis. Makanya sekarang yang manis-manis dihindari. Makanan manis dihindari, duren manis, sampai juga gadis-gadis yang manis jangan itu, rontok dompet itu. Ya, yang manis-manis makanya yang manis-manis. Maka kalau pengen sehat nengok nenek-nenek Pak, sehat tuh berkah ya. Pahit semua udah rasanya tuh ya. Ya, lihat aki-aki udah pahit semuanya tuh ya. Ya, ini banyak sikapi sururul qalbi bimurril qada'i, senangnya hati dengan pahitnya takdir. Mudah-mudahan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wa tidak hanya minta ridha Allah tapi kita siap dengan segala keridhaan takdir yang Allah tentukan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi